Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu authoritative parenting dan seperti apa pola asuhnya. Nah, di Indonesia ini pola asuh ini dikenal dengan pola asuh otoritatif, yaitu cara mendidik di mana orang tua memberikan pengasuhan yang mendukung dan responsif terhadap kebutuhan dan pengembangan anak, namun tetap memberi batasan yang tegas terhadap anak tersebut, seperti itu. Nah, pengasuhan yang paling bagus itu yaitu yang otoritatif tentunya. Jadi, sebenarnya orang tua itu harus mengerti karakter anaknya dulu seperti apa. Kemudian, karakter anak juga pasti kan berbeda-beda. Kemudian, pendekatan kita terhadap anak tersebut juga pasti tentunya akan sangat berbeda gitu ya. Nah, kedua, orang tua itu baiknya juga harus bisa melihat bagaimana potensi anak tersebut. Nah, jadi bagaimana anak itu pintarnya di mana gitu ya. Potensinya seperti apa itu harus digali lagi sama kita sebagai orang tua, seperti itu. Nah, ini itu penting sekali gitu ya, karena di zaman sekarang ini persaingan itu akan semakin ketat. Jadi kita sebagai orang tua itu harus betul-betul tahu bahwa anak itu punya potensinya di bidang apa, kemudian potensinya itu di mana gitu ya. Nah, jadi itu yang dikembangkan oleh orang tua saat ini sehingga akan membuat anak itu berkembang penuh gitu sesuai dengan potensinya. Nah, lebih lanjutnya kita sebagai orang tua gitu ya juga harus mengenali bagaimana karakter anak itu, dan ini tentu sifatnya sangat penting gitu ya. Nah, sebab dengan mengetahui karakter anak itu seperti apa, orang tua juga pasti dapat memahami cara berkomunikasi dengan anak tersebut itu harusnya seperti apa gitu. Nah, kemudian orang tua itu juga harus perlu mengetahui bagaimana perkembangan anak tersebut gitu. Apakah ada hambatannya gitu ya, atau seperti apalah yang bisa kita lihat dari perkembangan anak tersebut. Nah, kalau karakter anak itu sudah diketahui, kemudian orang tua juga pasti bisa akan memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan anak itu pasti ya. Dan orang tua juga perlu tahu gitu bagaimana tahapan di setiap perkembangan anak tersebut gitu ya, karena di setiap tahapan perkembangan anak di tiap usianya itu ada tugas-tugas yang harus memang benar-benar diselesaikan gitu ya. Misalnya nih, kapan anak itu harus mandiri ya. Kemudian kapan anak itu bisa mengambil keputusan, kapan anak itu harus ada prestasi di bidang yang ia kuasai. Kemudian si orang tua juga harus tahu gitu ya, bahwa supaya di setiap tahap perkembangannya, tugas perkembangan anak itu bisa tercapai gitu ya, bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian bahwasanya pola asuh ini tidak ada kaitannya dengan kemajuan teknologi gitu ya. Tetapi kemajuan teknologi ini gitu ya harus dimanfaatkan oleh kita sebagai orang tua untuk memperluas pengetahuan gitu ya terkait gaya dan manfaat pola asuh kita terhadap anak kita nantinya. Nah, bagaimana nanti dalam teknologi tersebut kita harus seperti apa menjadi orang tua gitu ya. Bagaimana mengamati tumbuh kembangnya anak dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi perkembangan teknologi dengan pola asuh itu bukan tidak berkesinambungan gitu ya. Harusnya dengan perkembangan teknologi ini bisa membuat orang tua itu lebih dapat informasi yang luas tentang bagaimana cara mengasuh anak dengan benar seperti itu ya. Kemudian
jika orang tua itu ingin mengubah pola asuh menjadi otoritatif, harus seperti apa gitu ya. Nah, lebih baik disarankan gitu ya, orang tua itu lebih dulu untuk mencari tahu penyebab utama mengapa sebelumnya menerapkan pola asuh permisif atau otoriter seperti itu. Nah, dengan demikian orang tua itu dapat menyadari dan perlahan mengubah diri agar menerapkan pola asuh otoritatif tersebut ya. Intinya pola asuh otoritatif ini adalah pola asuh yang lebih efektif digunakan oleh orang tua. Sebetulnya gampang gitu ya kalau kita sebagai orang tua ingin mengubah pola asuh itu, ya tentunya mudah banget gitu ya dilakukan oleh kita sebagai orang tua, yaitu dengan cara kita belajar. Jadi kita sebagai orang tua harus menambah dulu pengetahuan. Kenapa kita sebagai orang tua itu tidak boleh otoriter gitu ya. Nah, kenapa nggak boleh permisif gitu ya. Nah, jadi kita harus belajar dulu gitu ya, menambah pengetahuan, wawasan gitu ya mengenai pola asuh tersebut. Nah, sebenarnya yang pertama-tama harus dilakukan gitu adalah kita sendiri sebagai orang tua gitu ya, mengubah diri kita, bagaimana kita mengalokasikan cara pengasuhan kita terhadap anak kita. Nah, kenapa kita itu otoriter, kenapa kita itu permisif gitu ya. Nah, itu yang harus kita sadari sebagai orang tua. Apakah karena ini dilakukan karena dia merasa bahwa dulu itu kita sebagai orang tua itu dipaksa gitu ya, dipaksa-paksa, sehingga karena pola asuh masa lampau kita sebagai orang tua oleh orang tua kita terdahulu seperti itu. Nah, sekarang kita gitu ya juga mau kasih semua ini, didikan orang tua kita terdahulu dikasih semua ke anak kita gitu ya. Makanya itu jadi yang namanya pola asuh permisif. Nah, atau kita sangat ambisius gitu ya, karena ada hal-hal yang kita nggak bisa capai gitu. Jadi anak kita harus bisa mencapai hal tersebut gitu. Nah, itu yang harus dan perlu kita sadari. Nah, setelah itu, setelah tahu kenapa, dari situ sebenarnya kita harus bisa introspeksi diri dan harus bisa berubah. Jangan sampai kita meneruskan mata rantai pola pengasuhan yang salah. Kita sebagai orang tua harus bisa memutus mata rantai pola pengasuhan yang salah tersebut menjadi pola asuh yang positif. Nah, itulah penjelasan mengenai bagaimana pola asuh otoritatif. Kita sebagai orang tua, yang utama kita harus menjadi orang tua yang bijak ya. Orang tua yang bijak dalam segala hal, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.